Selamat siang Miren. Selamat siang Bu Sari. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini luar biasa Bu Sari. Soalnya dari pagi tuh saya udah ngajar, karena kan kemarin kalau Senin itu biasanya Sabtu Minggu tuh anak-anak tuh pasti capek gitu ya. Terus di hari Senin kita sekolah ada yang masih lemes, masih yang kurang bersemangat. Nah, di situ tuh cara membangkitin semangat biar belajar tuh agak ekstra kalau dari Senin gitu Bu Sari. Apalagi Bu Sari di kelas aku tuh ada beberapa anak sih, tapi yang lebih ada satu anak yang penglihatan aku nih dia ada hambatan intelektual, jadi kayak hurufnya dia masih belum lancar, jadi karena hurufnya dia belum bisa lancar, jadi kalau baca kata itu masih agak sulit begitu misalnya. Pulpen belum mau baca ya? Betul. Masih dulu nih ketemu waktu nih buat aku nih. Ya. Sama Bu Sari. Hari ini apa topik spesifik yang ingin kita bahas dalam sesi coaching kita? Nah itu Bu Sari, kayak tadi aku bilang kan, karena aku ada anak yang mengalami hambatan intelektual. Aku pernah bikin assessment juga sih, diagnostik dan non diagnostik itu, assessment awal. Terus melihat hasilnya itu kayaknya emang butuh pendampingan gitu ya Bu Sari ya. Jadi kayaknya sih kayak pengen tahu gimana ya strategi belajar yang tepat buat anak ini tuh gitu loh Bu Sari, supaya dia itu bisa menangkap pelajaran dan gak ketinggalan jauh sama teman-temannya gitu aja. Nanti kita fokus ini ya, pendampingan ABK dengan hambatan belajar. Betul. Nanti di akhir sesi coaching ini hasil atau kondisi seperti apa yang paling Bu Iren harapin? Saya sih berharap setidaknya dia bisa mengenal huruf, bisa baca, bisa menulis, dan bisa berhitung. Karena kan saya kelas 1 Bu Sari ya, jadi 3 hal tersebut yang paling mendasar untuk anak-anak bisa naik ke kelas berikutnya. Huruf itu penting banget. Iya. Apa indikator keberhasilan dari sesi pembicaraan kita hari ini menurut Bu Iren? Setidaknya saya punya 2 atau langkah konkret gimana untuk menangani anak tersebut. Gitu. Coba deh Bu Iren ceritain deh lebih mendalam kondisi situasi anak siswa tersebut ini di kelas tuh saat ini kayak gimana sih? Jadi kalau di kelas, misalkan nih kita kasih tugas gitu ya. Jadi teman-teman yang lain itu sudah mengerti dalam 1-2 kali instruksi gitu. Ayo kita begini. Nah, tapi kalau dia itu suka bengong dulu pertama, dia masih bingung dia mau ngapain nih yang pertama. Terus kayak gitu saya ajarin, saya bantu nih Bu Sari, ini begini. Terus kadang dia fokusnya sebentar, nggak lama dia ke distract temannya yang lain, karena kan ada temennya yang cepat, ada temennya yang sedang. Nah kalau dia kayak gitu, jadi dia kurang fokus di situ. Mungkin memang karena calistumnya juga belum terlalu ini Bu Sari ya bisa, jadi dia begitu kondisinya. Kadang dia bengong, terus kadang nanti tugasnya kosong gitu, bingung mau diapain. Bener. Terus respon yang udah pernah Bu Iren lakukan? Nah biasanya anak tersebut saya dudukin di meja guru, maksudnya berdampingan karena sama saya. Saya dampingi, terus saya ajari pelan-pelan begitu Bu Sari. Cuman kan kalau ini kan saya nggak bisa terus-terusan bersama dia ya Bu ya, karena kan anak yang lain juga butuh perhatian saya. Gitu dia tuh Bu Sari. Jadi itu sih respon yang saya berikan gitu doang. Cuman duduk didampingi sama saya aja gitu. Kalau susah di samping Bu Iren, yang lainnya yang ada tidak hal apa yang menurut Bu Iren berjalan cukup baik dan masih menjadi tantangan
pendampingan yang saya lakukan itu kan memang lumayan berhasil ya Bu Sari ya, yang dia dekat saya gitu. Cuman tantangannya itu adalah membagi waktu antara anak tersebut dengan teman-temannya. Nah, jadi pengelolaan kelas yang saya lakukan itu belum maksimal Bu Sari. Dia 1 dibanding dengan 31 lainnya gitu. Karena kan di kelas saya ada 32 murid Bu Sari. Itu aja sih Bu Sari. Jadi pengelolaan kelasnya yang belum bisa saya atur gitu, manajemen kelas. Kira-kira faktor apa saja yang saat ini udah Bu Iren miliki di sekolah maupun dari orang tua siswa tersebut? Waktu kalau faktornya yang pertama saya pasti komunikasi juga sih sama orang tuanya, komunikasi by WA, menanyakan anak tersebut di rumah gimana cara belajarnya, apakah dibimbing dengan guru les ataupun dibimbing langsung sama orang tuanya, dan orang tuanya pun kooperatif sih, mau diajak komunikasi gitu Bu, demi kebaikan ya, kemajuan anaknya. Kalau di sekolah biasanya saya kasih media pembelajaran yang real gitu, kayak misalnya hitung-hitungan nih Bu pakai pensil, ini ada benda konkretnya lah, seperti itu sih Bu. Harus ada benda nyata yang Benar ya. Iya. Melihat kondisi dan sumber daya yang ada, gagasan apa yang bisa Bu Iren coba untuk mengatasi hambatan belajar untuk anak tersebut? Nah, gagasannya itu biasanya saya pakai media kartu kata juga sih Bu Sari. Bikin sendiri pakai barang bekas kayak kardus, kemarin saya bikin terus dikasih huruf, terus saya kasih ada apa lagi ya, banyak banget sih Bu Sari ya medianya, kayak modul interaktif, mungkin lebih bergambar, lebih berwarna, jadi dia menarik gitu. Warna yang menarik untuk anak. Betul. Kalau hitung-hitungan yang tadi kayak pakai benda konkret ya. Kita harus menyiapkan barang-barang. Bener Bu Sari ya, yang ada di kelas aja, misalkan kayak pensil atau pinjam pensil temennya, terus saya punya spidol, penghapus, serutan kayak gitu, jadi dia langsung bisa gitu loh Bu Sari. Secara langsung teman-temannya ambil ya. Iya betul, itu ikut juga kayak tutor sebaya juga Bu Sari. Jadi misalkan ada temennya yang udah terlalu cepet nih ngerjain tugas, udah selesai dan saya rasa dia bisa gitu kan, jadi saya minta tolong sama anak tersebut untuk membantu mengajari temannya ini. Mungkin kan kalau kita yang ngajari mungkin dia segan atau dia takut gitu kan, jadi kalau ada temennya mungkin dia akan merasa dia dihargai, merasa berada, jadi dia saya adain tutor sebaya gitu. Temennya mau ya, maksudnya Iya, bersedia anak itu gitu mengajari. Mau, dia senang karena emang anak ini supel juga sih, mudah bergaul. Gitu, yang bantu saya. Selain media visual, bagaimana rencana Bu Iren dalam membagi perhatian dan waktu di kelas? Itu tadi yang tutor sebaya ya Bu Sari ya. Jadi kalau saya mengajari yang lain, yang temennya yang saya anggap bisa ini, megang dia di sini. Tapi tetap di meja saya, karena kalau dia kembali ke tempat duduknya, itu kurang fokus lagi, ke distract lagi, karena kan teman-temannya kan ada yang ribut lah, ada yang tenang, ada apa banyak lah keadaannya. Jadi saya menangani yang lain, tapi yang saya anggap bisa membantu dia di sini atau Memisahkan. iya Bu Sari, tapi bukan untuk mengeksklusifkan dia, melainkan dalam satu kelas yang sama sih. Cuman tutor sebaya cuma membantu saya untuk mengajari aja sementara. Tutornya, tutor sebayanya. Iya. Bagaimana rencana Bu Iren untuk melibatkan orang tua di rumah agar selaras dengan pembelajaran di sekolah? Nah, saya sih ada rencana mau bikin buku penghubung gitu Bu Sari. Jadi setiap hari saya tulis apa yang anak tersebut lakukan di kelas, lalu buku penghubung itu nanti dibaca oleh orang tuanya di rumah, lalu orang tua juga
memberikan umpan balik di rumah dia bagaimana cara belajarnya. Jadi kita satu benang merah lah untuk biar bagaimana anak ini bisa maju benar Busari. Berarti orang tua juga harus Banget Busari ya. Biasanya terus aku juga iniin Busar, misalkan di buku itu bukan PR sih, lebih ke ibu tolong tugasnya hari ini 5-10 menit membaca halaman ini atau ini. Itu sih rencana saya Busari. Jadi karena kan waktu di rumah lebih banyak ya Busari dibanding waktu di sekolah. Jadi peran orang tua itu emang sangat berarti banget. Iya. Dia juga lebih nyaman mungkin orang tua. Iya, bisa benar-benar banget. Dari beberapa ide tadi, mana yang akan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan menurut Ibu? Kalau di sekolah itu pasti ya media taktil, ya kan, yang konkret tadi, tutor sebaya itu kalau di sekolah. Tapi kalau menurut saya itu akan dilakukan semua sih Busari. Nah kalau di rumah ya seperti tadi penghubung, jadi komunikasi sama orang tua juga harus lebih aktif lagi, lebih continue supaya tidak terjadi kesenjangan. Misalnya kita udah ngajarin ternyata di rumah enggak, ya dia lupa lagi. Biasanya sih gitu sih, itu sih rencana saya sih ke depannya Busari. Berarti harus terus menghubungi orang tuanya. Iya benar. Kapan tepatnya nih Bu Iren akan memulai mengimplementasikan rencana aksi kelas? Nah kalau yang tutor sebaya memang udah saya lakukan. Untuk buku penghubung tadi itu kayaknya saya harus lakukan mulai besok lah Busari. Mudah-mudahan sih bisa, soalnya kan ini udah masuk bulan Agustus, nanti ada PTS atau bab berikutnya, takutnya dia jadi terhambat gitu ya Busari, takutnya terlalu lama ketinggalan. Mungkin mulai besok sih saya akan lakukan sih Busari. Siapa saja yang dapat membantu Bu Iren dalam menjelaskan komitmen ini? Apa komitmennya tadi? Saya sih berharap Busari sebagai teman guru ya, dan Busari juga sudah melakukan pelatihan ya Busari ya. Nanti saya minta tolong sama Busari dan teman-teman rekan-rekan teman yang lain yang bisa membantu saya supaya kita bagaimana cara kita supaya anak tersebut bisa menambah ilmunya, menambah wawasan, bisa lebih maju lagi dan tujuan kita bersama tercapai gitu. Itu kita sesama teman sejawat, pasti Teman sejawat betul. pasti kita support sama lain. Iya. Bagaimana cara Bu Iren mengukur, mengevaluasi kemajuan dari rencana aksi yang dijalankan? Palingan ya Bu Sari, saya akan membuat kayak rubrik atau observasi. Jadi misalkan per minggu sih Bu Sari, mungkin minggu ini target saya dia bisa huruf A sampai J gitu ya. Nanti minggu kedua harus bisa K sampai huruf saya langsung Z lah gitu ya kan Bu. Jadi nanti saya lihat ya, saya observasi juga, terus nanti kan berikutnya suku kata, misalkan ba dan ca, babi, bu, bebo, caco. Nah itu nanti akan saya buat sih Bu, supaya saya tahu perkembangan dia itu di mana. Gitu. Itu untuk baca. Nah, kalau untuk berhitung, ya itu kayaknya harusnya pelan-pelan sih, emang dengan benda konkret itu sih Bu Sari. Mudah-mudahan sih nanti setelah dia paham beberapa kali dengan benda konkret, mudah-mudahan dia bisa berimajinasi, oh ini ada bendanya seperti ini gitu. Jadi dia bisa berhitung Ya, jadi kalau sudah bilangan puluhan, nah itu dia selesai ya. misalnya kalau ada puluhan tuh kita bendanya Ada yang kecil-kecil nanti malah iya campur. benar. Itu sih Bu Sari, dengan observasi, jurnal observasi, mencatat durasi waktunya, durasi fokusnya, dan berapa banyak kata atau huruf yang bisa dia terima atau dia pahami. Hebat banget Bu Iren. Bagaimana perasaan Bu Iren setelah sesi coaching kita hari ini? Perasaan saya
jadi lega Bu Sari ya, karena selama itu saya harus bagaimana ya dengan anak ini ya. Terus dengan adanya Bu Sari menyediakan waktu coaching, saya merasa oh iya ya bisa juga ya kita lakukan gitu. Jadi kita berbagi bertukar pikiran. Iya, lebih saya lebih sharing lebih gimana anak-anak saya di kelas gitu ya Bu Sari. Jadi saya langsung oh iya Bu Sari dengan Bu Sari bertanya, terus saya oh iya ya bisa ya bikin kayak gini, bisa ya bikin kayak gini harusnya gitu. Terus apa take away terbesar yang menurut saya nggak harus melaksanakan itu sendiri gitu Bu Sari. Jadi saya punya bantuan banyak di sekeliling saya. Kalau di kelas saya bisa dengan anak murid ya tetap sebaya. Terus kalau itu media konkret dan juga sekarang pakai papan interaktif, iya kan Bu Sari memanfaatkannya itu. Saya juga berpikir ada bisa kerjasama dengan orang tua ya. dan kerjasama dengan rekan sejawat khususnya Bu Sari